Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salman Ar-Rasyid, BP 19 10 91 20 32. Di sini saya akan mempresentasikan tentang directional control valve. Directional control valve merupakan salah satu bagian yang merupakan fondasi dari sistem hidrolik dan pneumatik. Fungsi dari directional control valve ini merupakan mengarahkan aliran fluida seperti oli hidrolik, air atau udara pada sistem pneumatik menuju sirkuit yang berbeda pada sistem hidrolik. Di mana directional control valve dapat mengatur arah dari saluran tersebut atau dapat mengalihkan aliran dari fluida tersebut ke saluran A atau saluran B. Berikut adalah salah satu jenis dari directional control valve adalah simple spool directional control valve. Simple spool directional control valve merupakan double acting silinder yang sedang beroperasi dengan mengarahkan aliran pada salah satu ujung silinder. Saluran saluran A dan B merupakan saluran silinder dan saluran P merupakan tekanan oli dari pompa seperti yang dapat kita lihat pada gambar pada spool center yang pada gambar kiri atas dapat kita lihat pada bagian aliran A dan B merupakan aliran untuk dari aliran fluida dan P merupakan untuk dari pompa dan T merupakan bagian saluran untuk tank atau tangki hidrolik. Seperti yang dapat kita lihat pada bagian aktuator pada spool center sedang berdiri tegak yang mana mengalihkan aliran dari pompa ke bagian dari port A dan port B, dan pada bagian port A akan mengalirkan aliran fluida ke bagian port T atau bagian tangki hidrolik. Kemudian saat aktuator didorong atau digeser ke kiri, aliran dari pompa akan bergeser ke bagian dari port A dan aliran dari B akan berubah menjadi ke bagian tangki. Dan pada bagian gambar bawah dapat kita lihat pada bagian aktuator digeser ke kanan sehingga spool bergerak ke kanan yang mengubah aliran dari fluida tersebut, di mana pada bagian pompa akan mendorong aliran fluida ke bagian port B dan dari aliran fluida dari port A akan mengalir ke arah tangki. Selanjutnya salah satu jenis yang lainnya itu adalah open center directional control valve. Open center valve memiliki saluran yang didesain dalam valve body casting yang memungkinkan seluruh aliran inlet ketika spool di posisi netral atau posisi tengah-tengah mengalir menuju bypass area. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, bagian berwarna kuning ini merupakan dari valve spool yang berfungsi untuk mengatur aliran dari port yang ada pada bagian sistem hidrolik. Seperti yang dapat kita lihat pada bagian hijau ini merupakan aliran fluida yang menuju ke arah tangki hidrolik, dan bagian warna merah ini merupakan aliran fluida yang berasal dari pompa, dan bagian warna biru ini merupakan aliran fluida yang berasal dari silinder hidrolik. Jadi saat uh, dan juga pada bagian tengah ini adalah merupakan bagian load check valve. Jadi pada saat valve spool bagian ini merupakan aliran fluida yang berasal dari silinder yang telah bergerak ke arah bawah yang akan mendorong aliran fluida atau aliran oli tersebut ke arah tangki, dan bagian pompa tersebut akan mendorong aliran fluida tersebut juga ke arah tangki. Selanjutnya ada closed center directional control valve. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, bagian merah merupakan bagian inlet atau bagian dari arah pompa, dan pada bagian warna ungu ini merupakan bagian
aliran fluida ke arah tank. Closed center valve tidak memiliki bypass passage dan menutup seluruh aliran oli pada valve ketika spool di posisi netral atau di posisi tengah-tengah. Jadi closed central directional control valve ini merupakan suatu valve yang berfungsi untuk menutup aliran oli atau aliran fluida ketika spool di posisi netral atau di posisi tengah-tengah. Sedangkan pada valve lain, jika spool berada di posisi tengah-tengah, aliran fluida tersebut tidak akan berhenti mengalir karena saat di posisi tengah-tengah dapat mengubah aliran dari port dari silinder ke tank ataupun dari pompa ke silinder. Berikut adalah dari jumlah port dan jadi jumlah posisi dari directional control valve. Itu ada number of port pada bagian kiri dan number of posisi. Yang dapat kita lihat pada gambar, pada posisi 1 dan 2 merupakan way directional control valve atau untuk normally open. Pada gambar di bawah ini merupakan bagian normally closed dengan tipe way directional control valve pada bagian 3 dan 2. Jadi saat dapat kita lihat pada gambar pada bagian nomor 1 ini merupakan aliran dari fluida dari port 1 ke arah silinder hidrolik, dan bagian nomor 2 ini merupakan aliran fluida dari silinder hidrolik ke arah tangki. Kemudian ada port 32 way directional control valve juga merupakan bagian dari normally open. Dengan keterangan gambar itu bagian dari port 1 ini mengarah ke aliran fluida nomor 2 yang mana kalau kita analogikan tuh bagian tuas dari silinder hidrolik tersebut bergerak ke arah atas, dan pada garis yang bergerak miring ini merupakan aliran dari silinder ke arah tangki hidrolik. Selanjutnya ada 42 way directional control valve, 52 juga way directional control valve seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada video ini. Berikut adalah salah satu animasi dari directional control valve. Dapat kita lihat saat aktuator pada posisi tegak, maka silinder yang didorong bergerak ke arah atas pada silinder hidrolik ini, dan aliran fluida dari bagian arah pompa akan mendorong silinder hidrolik pada garis merah ini merupakan aliran oli yang mendorong silinder ke atas, dan oli pada bagian dari tuas di atas dari silinder hidrolik ini akan bergerak melalui garis biru yang akan mengalir ke arah tank dari hidrolik. Seperti yang dapat kita lihat pada aliran ini. Kemudian pada saat aktuator digeser ke kiri, dapat kita pada gambar itu dari port A bergerak ke arah port T atau tangki hidrolik, dan bagian dari pompa akan bergerak ke arah port B. Seperti pada gambar itu, pada bagian aliran berwarna ungu ini akan menekan silinder hidrolik tersebut bergerak ke arah bawah, dan aliran oli atau aliran fluida yang ada pada dasar tank ini akan bergerak ke arah tangki dari hidrolik karena aliran port ini telah diatur oleh spool tersebut. Kemudian saat
spool aktuator digeser ke arah kiri, maka silinder hidrolik tersebut akan bergerak ke arah atas lagi. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, aliran fluida dari pompa akan didorong melalui garis dari saluran berwarna merah ini untuk mendorong silinder hidrolik ke arah atas, dan pada eee, se ca aliran fluida berwarna biru ini akan bergerak ke arah tangki karena didorong oleh tuas dari silinder dari tangki hidrolik ini. Cukup sekian presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.